Karena pendengarnya tidak benar-benar mendengar. Artinya ketika gelasnya penuh, disuntik gelas ya tumpah. Artinya sebelum sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus belajar cara mendengarkan yang benar. Karena kita biasa mendengarkan dari basis samskara. Artinya samskara kita yang mendengarkan, bukan diri kita. Misal kita punya samskara rasa kekurangan misalnya. Terus kita mendengarkan motivator bilang gini. Samskara kita mendengarkan melalui basis samskara. Akhirnya kepala kita rame. Wah, nggak gitu pengalamanku, nggak gitu. Gini. Yang dikatakan salah. Padahal apa yang dipahami pendengar sama yang diucapkan oleh pembicaranya itu sangat-sangat berbeda antara A dan Z. Misal contoh lah. Misal Ngaji Roso ngadain kelas, bikin flyer. Itu kan pasti ada dua sisi kan. Ada yang komen, "Wih, kok bikin kelas gini katanya mau sedekah belajar gitu kan." Ada juga yang tanggapannya bagus, ada yang tanggapannya negatif. Itu bukan tentang Ngaji Rosonya, tapi tentang viewernya. Artinya berbeda. Artinya ketika viewernya punya samskara kekurangan, dia akan merespon berdasarkan samskaranya. Dia akan memberikan komentar negatif seperti, "Wah, golek duit toh," atau gimana. Tapi kalau dia samskaranya memang sudah kelimpahan, komennya pasti bagus. Artinya apa yang dikomen itu lebih menunjukkan samskara dari yang komentar daripada yang dikomentari. Ya sama kayak kita mendengarkan. Kalau kita basisnya masih mendengarkan samskara, apa yang kita pahami itu lebih tepatnya adalah apa yang ingin kita pahami, bukan yang disampaikan oleh pembicaranya. Jadi sangat-sangat ditekankan perlu untuk belajar mendengarkan yang baik. Misal Mas Hendra sama istrinya lah misalnya. Kalau di antara dua suami istri ini tidak pernah belajar mendengarkan dengan bagus, nggak connect. Misal istrinya bilang, misal Mas Hendra, gampangnya gini wis. Misal ada dua orang suami istri lah. Yang suami ini dari lingkungan tentara. Artinya dia dididik untuk tegas, terus naruh barang ya rapi. Yang istri ini didikannya musisi. Artinya dia ya pokoknya bebas, damai kan gitu kan. Suatu ketika si istri ini naruh anduk di kasur. Otomatis yang suami yang memang latar belakangnya tentara, dia ngamuk. Disiplin. Ngamuk kan. Nah, istrinya bilang, "Oh, aku terbiasa gini ya dari dulu." Nah, kalau suaminya ini tidak benar-benar mendengarkan, dia akan ngamuk. Dia akan merespon berdasarkan pola kebiasaan dan samskaranya. Tapi kalau dia bisa belajar mendengarkan dari seluruh tubuhnya, dia menguni tubuhnya kemudian mendengarkan, ya dia cuma mendengarkan aja. Dan yang terjadi adalah dia tidak bereaksi, tapi dia merespon dengan baik. Jadi yang perlu dilakukan oleh para pendengar Ngaji Roso maupun yang ikut workshop, entah siapapun, entah Mas Oki, entah Mas Happy atau Mas Arif RH dan lain-lain, yang perlu dilakukan adalah belajar mendengar dulu. Yang pertama adalah belajar mendengar pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa mendengar pikiran kita sendiri, akhirnya kita bisa mendengar orang lain. Karena kita biasanya tidak mampu membedakan antara apa yang diungkapkan oleh lawan bicara kita dengan apa yang diungkapkan oleh pikiran kita. Akhirnya terjadi bias. Karena pikiran kita waktu mendengarkan orang itu rame. Jadi bias, jadi nabrak. Pemahamannya pasti melenceng. Tapi kalau kita bisa mendengarkan pikiran kita, terus hening pikiran kita waktu mendengarkan orang lain, ya pasti masuk. Yang dimaksud oleh Joko. Nah, banyak yang komentar, "Mas Riko, aku muridmu." Gitu. Mas, ini kan masyarakat kita ini kan mayoritas beragama semua, Mas ya. Tapi kenapa ya
Ya kenyataannya begitu, orang beragama itu doyan perang ya Mas. Banyak loh ya orang beragama doyan perang itu. Seperti ya di Timur Tengah, itu kan sejarahnya dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia pun juga sama. Orang beragama sedikit-sedikit marah, ya kan, gelut, nggak terima gitu kan.